Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya berdoa kiranya kita semua semakin bertumbuh dalam pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Dan karena pemahaman itu akan membangkitkan cinta yang lebih lagi dan ketekunan untuk mempelajari firman ini, sehingga ini akan mempermudah kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan karena firman itu sudah dalam hati kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita akan nubuatan Nabi Yeskiel terhadap Mesir dan Firaun. Kita melihat di dalam pasal 30 ini judulnya adalah hukuman Tuhan atas Mesir dan berakhirnya kekuasaan Mesir. Pasal yang ke-30 ini sebagaimana sudah kita bahas di dalam pasal 28 dan 29, bahwa ini merupakan nubuatan ketiga dari penggalan nubuatan yang ada terhadap Mesir dari ayat 1 sampai 19, lalu kemudian nubuatan keempat dari ayat 20 sampai dengan 26. Dan untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita mau biarkan Roh Kudus mencerahkan pikiran kita pada hari ini. Kami datang Tuhan, kami bersujud kepada Engkau. Kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehendak-Mu yang sempurna dan keadilan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami datang memuliakan Engkau, membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi.
atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Kami bersyukur, Atas manusia, atas bangsa-bangsa, Engkaulah yang layak terima pujian. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Pujilah Engkau Tuhan benar, Engkau yang menyatakan kedaulatanmu atas semua makhluk yang ada di bumi. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat dan tidak pernah melupakan semua buatan tangan-Mu. Dan biarlah hari ini ketika kami belajar akan kebenaran firman-Mu ini, Engkau juga akan berbicara lewat firman-Mu kepada kami. Mengingatkan kami, menegur kami, memberikan kepada kami dorongan dan semangat untuk kami semakin berjalan di dalam jalan dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, bentuk dari nubuatan ketiga kepada Mesir dan Firaun itu dilakukan atau disampaikan dalam bentuk ratapan. Jadi ratapan berarti ini seperti orang menangis. Yeskiel di dalam ayat 2-5 diperintahkan Tuhan untuk meratap terhadap hukuman yang akan menimpa Mesir. Kita baca di sini dikatakan, "Hai anak manusia," dia bicara kepada Yeskiel, "bernubuatlah dan katakanlah
beginilah firman Tuhan, merataplah. Aduh, hari itu sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Hari berawan gelap, itulah saat bangsa-bangsa. Pedang datang atas Mesir dan kegentaran atas Ethiopia. Pada saat orang-orang mati bergelimpangan di Mesir, kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya dibongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Suatu ratapan, satu nubuatan yang mengajak orang-orang untuk menangis. Dan di sini dikatakan bangsa-bangsa yang mendukung mereka, yaitu bangsa Ethiopia dari suku bangsa Kush. Lalu bangsa Libya itu bangsa Put, dan bangsa Arab, bangsa Kap, serta Lut. Dan mereka ini adalah sekutu-sekutu dari Mesir di dalam ayat 5 dan 6. Semua mereka ini akan rebah, mati oleh pedang. Berarti nanti kita akan lihat adanya satu tumpukan mayat. Dan ini terjadi karena Nebukadnezar, Raja Babel itu menyerang Mesir. Setelah mereka menyerang Yehuda, mereka juga menyerang Mesir. Dan akhirnya kekalahan yang sangat telak terjadi. Bahkan di dalam ayat 6-9, bukan cuma korban jiwa yang banyak, tetapi juga kehancuran kota tersebut. Kota tersebut menjadi hancur, sunyi, sepi, dibakar. Ayat 6-9, orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah. Kecongkakan Mesir karena kekuatannya akan sirna. Dari Migdol sampai Siena, mereka mati rebah oleh pedang. Ia akan terlantar. Kita lihat adanya satu abandonment, ada satu penelantaran. Di tengah-tengah negeri yang sunyi, yang sudah sunyi sepi, dan kota-kotanya termasuk dalam kota-kota yang sudah runtuh. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menyalakan api di Mesir. Jadi ada kebakaran, ada keruntuhan, adanya penelantaran, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Pada hari itu utusan-utusanku akan segera berangkat untuk mengejutkan Ethiopia yang tentram. Kegentaran menimpa mereka pada hari penghukuman Mesir. Sungguh hari itu akan datang. Jadi kita melihat bangsa-bangsa yang mendukung Mesir, yang membantu Mesir pun akan dihancurkan. Di ayat 10-12 kita melihat seluruh kota-kota dari Mesir dan sekutunya akan dibuat menjadi tempat yang hancur, runtuh, sunyi, dengan perantaraan Nebukadnezar, Raja Babel. Dari ayat 13-19 kita melihat gambaran dari kota Memphis, Patros, TB. Itu berarti dari utara hingga ke selatan Mesir akan dihancurkan. Kita tahu bahwa Mesir itu membangun banyak struktur-struktur bangunan besar. Kuil-kuil penyembahan di wilayah selatan, terus sampai ke utara. Dan Memphis itu salah satu kota tempat penyembahan berhala, pusat, dan banyak kuburan-kuburan raja-raja Mesir ada di sana. Dari kesimpulan ini kita bisa melihat di ayat 19. Aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sahabat sekalian, semua hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan kepada Mesir dan berhala-berhalanya ini mengingatkan kita akan peristiwa di Keluaran. Pasal yang ke-7 ayat 4. Mari kita buka Keluaran 7 ayat 4. Ini janji Tuhan lewat Musa kepada Israel bagaimana Tuhan akan menghakimi Mesir. Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Maka aku akan menimpakan tanganku atas Mesir dan mengeluarkan barisanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi di sini Allah itu
menghancurkan Mesir bukan cuma satu kali. Pertama pada waktu Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Sudah 410 tahun mereka diperbudak oleh Mesir. Dan kita melihat kalau kita bicara Firaun, ini bukan satu orang. Karena Firaun itu bukan nama tapi gelar. Ya, seperti misalnya gelar Mangkunegaraan, Hamengkubuwono. Ini gelar. Firaun itu artinya rumah besar atau the great house, keluarga besar. Dan Firaun di masa pemerintahan Musa berbeda tentu dengan Firaun di dalam Yehezkiel pasal yang ke-30 ini. Tetapi mereka sama-sama Raja Mesir. Dan sifatnya masih sama. Sombong, angku dengan kekuatan militernya dan kekuatan kekayaan mereka. Tetapi pasal ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan akan Yahweh, akan Allah itu menjadi sangat penting. Dengan kata lain, ketika Allah menghukum Mesir, Allah sedang mendemonstrasikan keberadaannya, siapa dia, dan kekuasaannya di hadapan penguasa-penguasa dunia. Seringkali kita itu terlalu kagum dengan manusia dan dengan pemerintahan, tiran, diktator, orang-orang hebat. Tetapi di mata Allah ternyata mereka akan seperti sekam yang gampang ditiup, gampang dibakar. Dan kita sudah bahas di dalam pasal 29, alasan Tuhan menghukum Mesir itu karena mereka mengambil posisi sebagai pemberi harapan palsu. Ya, kita kenal istilah PHP ya, pemberi harapan palsu. Mereka memberikan harapan palsu kepada Yehuda. Bahwa dengan mereka menjadi sekutu utama Yehuda, Yehuda akan aman. Yehuda akan terlindung. Dan Yehuda akhirnya juga tergoda untuk datang kepada Mesir dan bukan datang kepada Yahweh. Itu kesalahan Yehuda. Tetapi kesalahan Mesir apa? Mereka menawarkan harapan palsu. Mereka mengatakan kalau kamu datang ke Mesir, kamu juga mesti menyembah dewa-dewa yang kami sembah, yang membuat kami berhasil, yang membuat kami kaya, yang membuat kami menjadi penuh kekuatan secara militer. Kita melihat di sini, kalau Tuhan menghukum, baik si pelaku maupun si pemberi, jadi baik yang mencari pengharapan palsu, yaitu bangsa Yehuda, dan si pemberi harapan palsu, yaitu Mesir, dua-duanya dihukum Tuhan. Sama, kalau kita bicara secara rohani, orang yang datang kepada berhala, jadi orang-orang siapapun itu, termasuk orang-orang percaya yang masih mau bermain-main dengan berhala, bermain-main dengan kekuatan-kekuatan di luar daripada Kristus, mereka akan dihukum. Tetapi juga si pemberi kuasa itu, si setan itu pun akan dihukum. Iblis, roh jatuh akan dihukum. Kita tahu bahwa nanti penghukuman kekal itu akan mereka terima di danau berapi yang kekal. Kebenarannya di dalam pasal 30 ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah pada waktu menghakimi bangsa-bangsa lain, sebenarnya dia sedang memberikan perhatian khusus kepada umatnya. Cukup aneh ya, bahwa cara Allah memberi perhatian kepada umatnya dengan cara dia menghakimi musuh-musuhnya. Jadi kemurkaan Tuhan dicurahkan kepada bangsa-bangsa, kepada kelompok, kepada orang-orang, kepada penguasa. Bahkan di dalam konteks kekristenan modern, Allah akan menghakimi para pengajar-pengajar yang menyesatkan umat Allah. Mesir telah menyesatkan Yehuda dengan cara menawarkan harapan palsu. Di dalam Lukas pasal yang ke-17, Yesus mengingatkan kepada semua orang, termasuk kita sekarang ini, akan nasib daripada para pengajar palsu. Ayat 1-3 dari Lukas pasal yang ke-17.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuh, celakalah orang yang membuat orang-orang itu jatuh ke dalam dosa. Celakalah orang yang menyediakan kesempatan orang itu berdosa. Ayat 2, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jelas sekali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang menyebabkan umat Tuhan, orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin tidak punya pengetahuan luas tentang firman, disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu mereka. Lebih baik mereka itu ditaruh batu gilingan, ditenggelamkan ke laut. Waspadalah dirimu, kata Tuhan. Dan hal yang sama kalau kita melihat di dalam nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang pada waktu itu sedang dibombardir dengan ajaran-ajaran palsu. Bagaimana mereka sedang membangun kekristenan mereka, lalu kemudian terancam oleh banyaknya, maraknya pengajar-pengajar sesat. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 10, firman Tuhan mengingatkan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina kekuasaan Allah. Jadi mereka mengatakan kami lebih baik, kami lebih pintar, kami lebih bijak daripada Alkitab. Itu sama saja dengan roh Firaun. Roh Firaun di dalam pasal 29 mengatakan, aku sama, bahkan aku bisa menggantikan Allah. Aku menciptakan Nil. Aku membuat mereka berhasil. Aku membuat mereka menjadi kaya. Lalu dikatakan, mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Bicara mengenai malaikat, bicara mengenai keberadaan roh, bicara mengenai mereka menghujat Roh Kudus, mereka menghujat Yesus, mereka menghujat firman, mereka mengolok-olok perkataan-perkataan suci. Ini loh yang akan Tuhan hakimi. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, polanya sama. Siapa saja yang berusaha untuk menyesatkan, membuat umat Tuhan itu meninggalkan ajaran rasul-rasul, ajaran Kristus, ajaran yang lurus, akan mendapatkan penghakiman Allah. Kejatuhan Mesir juga menjadi cara Allah memberkati alat dari penghakimannya. Kita tahu bahwa Allah memakai tangan-tangan yang dia inginkan. Untuk Mesir, siapa tangan Allah? Raja Babel, Nebukadnezar. Aneh ya, kok bisa orang yang gak kenal Tuhan tetapi dipakai Tuhan? Allah memperlihatkan di sini, dia adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa memakai siapa saja. Kita tahu Koreshi atau Cyrus itu dipakai Tuhan, dikatakan burung buas dari timur. Dipakai Tuhan untuk mengalahkan Babilonia. Lalu kemudian Raja Media Persia ini membebaskan bangsa Israel untuk kembali pulang ke tanah kelahiran mereka. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain. Tetapi prinsipnya di sini, apakah bangsa-bangsa itu mencintai Tuhan? Enggak. Apakah bangsa-bangsa itu mengenal Tuhan? Juga enggak. Tetapi Tuhan berdaulat memakai mereka. Ada intervensi ilahi di sini. Tetapi itu semua juga karena adanya seruan, adanya doa daripada orang-orang kudus. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Allah memakai bangsa-bangsa atau orang-orang yang gak kenal Tuhan menjadi pertolongan kepada kita. Itu sebuah pembelajaran bahwa Tuhan siap memakai siapa saja. Jadi sayang ya, kalau orang Kristen itu yang harusnya sebagai alat Tuhan pertama, tetapi karena mereka menolak, mereka berdosa, mereka diskualifikasi, Allah harus pakai orang lain. Bahkan yang tidak mengenal Allah.
Dan bahkan Allah memberkati loh raja-raja Nebukadnezar ini, Raja Babel ini, dengan segala kekayaan hasil rampasan. Apa yang kita bisa petik dari pelajaran hukuman Allah terhadap Mesir dan akhir daripada kekuasaan Mesir? Ada 4 hal yang bisa kita petik. Yang pertama, berhati-hatilah terhadap godaan dan daya tarik Mesir. Mesir ini menggambarkan daya tarik atau godaan dunia. Dia menawarkan berhala-berhala. Dia memberikan harapan palsu. Kalau kamu menyembah, kalau kamu kasih sesajen ini, kamu akan berhasil, kamu akan dipromosikan, kamu akan naik di dalam jabatanmu, kamu akan bertahan di dalam jabatanmu. Orang-orang berusaha menyakiti yang lain dengan cara memakai kuasa-kuasa okultisme. Dan ini adalah harapan palsu, karena pada akhirnya orang-orang yang melakukan semua itu tidak akan mendapatkan berkat, justru akan hancur. Keluarganya hancur, pernikahannya bisa hancur, karir mereka bisa juga hancur pada ujungnya. Bahkan lebih mengenaskan mungkin, mereka punya nyawa akan terbunuh dengan sia-sia. Pelajaran kedua, cara kita mematahkan bujuk rayu dari setan adalah melawannya dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4, ketika Yesus digoda oleh iblis, dia mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita tahu bahwa firman ini adalah nafas Allah yang dinafasi oleh Allah. Semua firman Tuhan ini diilhamkan Allah. Ini adalah bukan cuma pikiran Allah, tetapi perkataan Allah. Kita perlu masukkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Kita perlu terima firman Tuhan ini. Amsal 22 ayat 18 dan 19 berkata, kalau firman atau karena kami telah memasukkan firman kebijaksanaan itu di dalam hati kami, maka lebih mudah kami untuk mempercayai Allah. Saudara-saudara, ketika kita menaruh firman Tuhan sebagai identitas kita, sebagai dikatakan kalungkanlah itu, tuliskanlah itu dalam lohmu. Kita tahu ya, kalau misalnya wanita pakai kalung, itu sebuah perhiasan. Kadang juga itu sebuah identitas. Kalau tentara yang pergi dalam perang, mereka dibekali dengan doktek. Itu seperti kalung yang ada informasi tentang namanya, nomor serinya, siapa mereka. Jadi kalaupun mereka nanti badannya hancur, berantakan, kena bom, doktek ini biasanya bertahan terhadap api, terhadap ledakan. Dan inilah yang menjadi tanda pengenal mereka. Saudara-saudara, Alkitab berkata, kalungkanlah firman Tuhan. Taruhlah itu sebagai identitasmu. Taruhlah itu sebagai tanda pengenalmu. Dan itu juga cara kita melawan kuasa kegelapan. Firman. Jadi jangan kita tuh hanya hidup dengan perasaan-perasaan kita. Atau iman tetapi tidak ada dasarnya. Karena firman Tuhan itu adalah dasar dari iman kita. Jangan cuma kita dengar apa kata orang, lalu kita klaim sesuatu sembarangan. Kita harus punya dasar, meminta kepada Allah dengan firman. Datanglah dengan firman. Itu sebabnya pelajari firman ini, mengerti firman ini, hidupi firman ini, lakukan, beritakan, ajarkan kepada orang-orang. Itu cara kita melawan bujuk rayu setan. Yang ketiga, putuskan untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Putuskan untuk kita sungguh, saya tidak akan memuliakan si jahat. Bahkan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan, pujilah, sembahlah Tuhan. Lalu dia katakan, muliakan Tuhan juga dengan hartamu, muliakan Tuhan juga dengan hasil buah sulungmu, muliakan Tuhan dengan penghasilanmu yang terbaik. Sehingga kita dengan memberi, kita menundukkan
keinginan kita untuk memuliakan dunia, memuliakan hal-hal materi. Kita tundukkan tuh di bawah kekuatan Tuhan dengan cara kita menyembah Tuhan lewat pemberian-pemberian kita. Dan yang terakhir, tetapkanlah dirimu untuk terus berharap kepada Tuhan di pada hari penghakiman kelak. 2 Petrus 3:7 dikatakan bahwa akan ada penghakiman, akan ada api, akan ada sebuah penghakiman yang begitu mengerikan. Dan ini digambarkan juga bagaimana ketika Mesir dihakimi Tuhan, itu api datang, dibakar habis, hancur, runtuh, dan tinggal puing-puing, sunyi sepi. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang percaya dan mengandalkan Tuhan, dia akan bertahan hingga pada akhirnya. Jadi saudara-saudara, ini penting buat kita untuk menyadari, kita ini tidak hidup sekedar begini saja. Ada sesuatu yang harus kita hadapi pada akhirnya, yaitu penghakiman Allah. Saya berdoa bahwa ketika ini datang, kita bertahan dan penuh dengan sukacita. Nah, saya mau melanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 26. Ini adalah penggalan nubuatan keempat. Berbicara tentang kekalahan Mesir. Dan dengan ungkapan Tuhan mematahkan tangan Firaun. Ayat 21. Ungkapan mematahkan tangan itu adalah gambaran dari seseorang yang sudah tak berdaya. Coba nanti Bapak Ibu bisa baca di Ayub 22 ayat 9. Ayub 22 ayat 9 dan Mazmur 10 ayat 15. Tapi sebaliknya, jadi ada kontras nih antara tangan Firaun yang sudah dipatahkan dengan tangan Nebukadnezar, musuhnya, lawannya, yang dikuatkan tetapi oleh Tuhan. Ayat 25. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Nebukadnezar. Dikuatkan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, kuasa Mesir itu betul-betul dihancurkan secara menyeluruh, total. Walaupun Nebukadnezar, Raja Babel menjadi pelaksananya, tetapi ayat 25 ini memperlihatkan Tuhanlah yang membuat itu semua menjadi kenyataan. Jadi apa saudara yang kita bisa petik dari ayat 20 sampai 26? Tuhan ada di balik setiap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di dalam penggalan sejarah peradaban manusia. Kita belajar untuk tidak abai dengan apapun yang Tuhan sedang kerjakan di dalam perjalanan sejarah. Karena apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup manusia tidak pernah terlepas dari pandangan dan dari kedaulatan Tuhan. Sekalipun kelihatannya itu tidak enak, sekalipun kelihatannya itu sesuatu yang mengerikan, seperti bagaimana Tuhan menghakimi Mesir, tetapi kembali lagi, semua itu Tuhan lakukan karena Dia perhatian kepada umatnya. Contoh ketika COVID terjadi, semua orang menderita, tetapi ternyata ini adalah cara Tuhan memurnikan gerejanya. Cara Tuhan memurnikan orang-orang yang percaya. Apakah mereka sungguh mengandalkan Tuhan atau mereka mengandalkan harta mereka, mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan fisik mereka, mengandalkan pertemanan mereka. Kita tahu banyak orang yang binasa karena tidak kuat dengan pemurnian Allah. Saya berdoa, sahabat sekalian, memahami firman ini mengingatkan kita, Tuhan ada di balik semua kejadian dan peristiwa. Jadi supaya kita tidak kehilangan energi, kalau terjadi sesuatu lalu kita cuma nangis-nangis, kita cuma kesel, marah-marah. Mari kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau tengah kerjakan lewat peristiwa ini? Dapatkanlah perspektif Allah. Dapatkan cara pandang Allah. Itu sebabnya dengan kita memahami firman, kita bisa tenang. Oh, ini adalah caranya Tuhan. Dan ini pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita nggak kaget.
Tuhan sudah mempersiapkan kita. Dan kiranya kebenaran ini akan membantu kita bertumbuh dan semakin awas hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan, bujuk rayu untuk memberikan harapan-harapan palsu. Tetapi mari kita kembali kepada firman bahwa harapan itu sungguh ada, dan di dalam Kristus Dia tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Kristus. Dan harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan kami. Biarlah kiranya kami dikuatkan dan kami juga bisa menjadi pembelajar-pembelajar dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kami. Dan tolonglah kami Roh Kudus untuk melihat tangan Tuhan di balik semua peristiwa itu. Dan tujuan Allah lewat peristiwa itu. Sehingga kami bisa masuk ke dalamnya. Dan kami bisa dipakai Tuhan untuk sebagai alat kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kembalilah dan laksanakanlah karya keselamatan Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonan yang kau naikkan seru dengan firman dan iman. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.